Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Ika. Ini Bu terkait tugas CGP tentang aksi nyata, tentang diseminasi aksi nyata program guru penggerak tentang budaya positif itu. Mungkin kami butuh bantuan dari kawan-kawan dari ibu kita untuk bisa kami melakukan kegiatan ini. Iya, dapat silakan. Kemudian silakan fasilitasnya mau di mana melaksanakan atau ruangannya. Jadi kami di sini besok ada tujuh materi yang akan kami sampaikan kepada kawan-kawan. Silakan. Iya. Bulatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena pada kesempatan hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berakan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi aksi nyata sebagai implementasi budaya positif di sekolah UPT SDN 03 Tigo Jamko, yang mana kami calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang kami dapatkan di kegiatan guru penggerak pada tahun 2023 ini angkatan 9, yang mana kami di sini berdua, saya sendiri dan kemudian Ibu Rika Permayadi. Jadi untuk kegiatan ini kita awali dengan kata sambutan dari kepala sekolah. Nyanyi Indonesia Raya dulu. Maaf kita ulangi. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk berdiri.
untuk duduk kembali. Bulatkan tekad kuatkan. Selanjutnya kita minta sepatah kata dari Kepala Sekolah UPT SDN 033 Jangko kepada Ibu. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi untuk CGP Angkatan 9 di sekolah kita ini. Selalu beri salam, tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, teristimewa kepada Bapak dan Ibu Rika Purmayadi dan Bapak Deslima Putra CGP Angkatan 9 SDN 033 Jangko. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi dalam rangka menyebarluaskan apa yang telah didapat oleh rekan-rekan kita pada kegiatan calon guru penggerak, baik bersama fasilitator ataupun pengajar praktik yang telah diberikan kepada CGP di SD 033 Jangko ini. Maka dari itu Pak Ibu, sangat strategis sekali kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi baik di CGP ataupun kita semua. Jadi marilah kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kita ikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan peningkatan kualitas dan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik dan pendidik di SD 033 Jangko ini. Kita support kegiatan ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu CGP kita dapat melaksanakan kegiatan tentang pelaksanaan CGP sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baiklah Pak Ibu, kita mulai kegiatan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak maaf, semangat terus kepada Bu Rika dan Pak D. Mudah-mudahan selalu termotivasi dan memotivasi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kami di sini bukan maksud untuk menggurui, kami di sini juga masih belajar. Jika nanti mungkin ada kesalahan atau apa, mungkin kami minta masukan atau saran dari Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak kali ini tentang budaya positif. Nah, ada beberapa topik yang kami sampaikan di sini tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, ada teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sekarang coba Bapak dan Ibu perhatikan gambar. Gambar apakah yang ada di layar kita? Gajah, ada kuda, ada kucing, ada kelinci, apalagi Bu? Ada tikus, ya. Ya, ada tikus, ada kucing, ada ini anjing. Ini ada apa ini? Ada burung.
Ada ayam ya, ayam betina, kayak ayam betina ya. Ya, ada ikan, kemudian ada buaya, ikan juga, kemudian ada seperti jenis abi-abi, ada seperti ular. Jadi seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu di sekolah. Dalam satu atap sekolah kita memiliki anak yang memiliki berbagai macam karakter. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut Pak Des. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita ciptakan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu menjadi siswa yang memiliki pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian lagi, nah kita coba melakukan suatu permainan. Silakan Bapak dan Ibu berpasangan. Nah, jika Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, Anda adalah A, contoh Bu Sri adalah A dan Bu Ad adalah B. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sementara tugas yang satunya lagi si rekan B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan dari tangan A tadi. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah, cobalah Bapak Ibu lakukan sekarang secara bergantian. Sesudah itu nanti ada yang akan kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu cobakan. Boleh ada yang dipegang atau boleh dibayangkan ini adalah suatu benda yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Ya, boleh buat silakan dibuka. Mau enggak dibuka oleh Bu Sri? Bisa enggak dibuka? Ya, boleh dipaksa, boleh digelitik, boleh dibayar. Boleh, terserah. Bagaimana caranya? Bisa tidak? Oke, ada bisa? Nah, boleh. Ya, boleh berbagai macam cara boleh dilakukan untuk membuka kepalan tangan teman yang tadi. Oke, sekarang coba gantian lagi Bu, coba gantian lagi. Sekarang coba Bu Ad, bayangkan ada sesuatu yang paling berharga yang buat pegang. Sekarang Ibu Sri yang membuka lagi. Satu aja, ya. Terbukakah dia? Nah, sekarang kita coba untuk mendiskusikannya ya Bu. Nah, diskusikan, bandingkan jawaban Bapak dan Ibu tadi. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda kira-kira mengapa? Oke Pak Des, coba kita lihat pertanyaannya. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda tadi? Apakah Ibu buka tadi Bu? Tidak. Coba yang B tadi tidak. Nah, mengapa, apa alasannya atau B membuka kepalan tangannya? Berarti Bu tidak, apa alasannya tadi kira-kira Bu? Mempertahankan punya kita Bu. Mempertahankan punya kita Bu. Oke, untuk mempertahankan apa yang Ibu miliki ya Bu. Boleh dibuka tadi tidak? Tidak sama sekali dibuka. Kira-kira apa alasannya Ibu tidak dibuka? Kita juga mempertahankan apa juga yang kita punya Ibu. Mempertahankan apa yang dimiliki. Sekarang apakah A atau B tadi menutup kepalan tangannya? Iya ya. Kemudian mengapa alasannya tadi untuk mempertahankan apa yang kita miliki? Nah, di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol Bapak Ibu? Kita sendiri. Berarti yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Apakah kepalan tangan kita itu mau kita buka atau tidak itu tergantung
diri kita sendiri. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti itu ya Ibu. Oke, lanjut Pak Des. Nah, kita lanjut lagi ke perubahan paradigma. Nah, di sekolah ini untuk memajukan peserta didik tentu kita tidak lepas dari kegiatan sekolah yang nyaman, aman, lingkungan yang positif dan menyenangkan. Tujuannya adalah agar murid kita itu dapat bertindak, mencipta, refleksi, berpikir mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian perubahan paradigma itu tentunya untuk menunjukkan sikap disiplin, yaitu tentang teori kontrol. Jadi bagaimana Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kemudian istrinya bertanya, apakah itu benar ibumu, Kanda? Tidak, ibuku sudah meninggal. Kemudian ibunya sedih dan ibunya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada anakku Fahri. Dia tidak lagi ingin mengakui aku sebagai ibu. Kemudian di tengah malam, badai petir. Akhirnya kapal Malik oleng dan terpeleset, kemudian dihempaskan oleh pantai. Di pantai air manis dengan gelombang yang kuat, maka Malik menjadi batu. Ada di sini yang mau jadi batu? Ada? Makanya jangan durhaka kepada orang tua. kontrol guru di dalam menghadapi murid tersebut. Jadi murid tersebut tidak bisa sesuka hati kita. Tentu dia juga memiliki kontrol dirinya masing-masing. Oke, lanjut Pak Des. Nah, perubahan paradigma teori kontrol menurut William Glasser yang kemudian hari itu berkembang dinamakan choice, meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol. Jadi kontrol itu sebenarnya seperti ini, yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa, jika murid itu tidak mau melaksanakan, dalam hatinya tidak mau, walaupun nanti kita paksa, tetap di dalam dirinya itu tidak memilih untuk tidak mau mengerjakan, seperti itu Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol menurut William Glasser yang kemudian hari itu berkembang dinamakan choice, meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol. Jadi kontrol itu sebenarnya seperti ini, yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa, jika murid itu tidak mau melaksanakan, dalam hatinya tidak mau, walaupun nanti kita paksa, tetap di dalam dirinya itu tidak memilih untuk tidak mau mengerjakan, seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua itu adalah sebuah ilusi saja. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Oke, lanjut Pak Des. Nah, bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus ke pada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada si Stephen mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap
perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita lihat di sini stimulus respon lawan dari teori kontrol. Di sini pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia itu adalah realitas, kebutuhan kita bersama. Nah, teori kontrol tentang dunia yaitu itu adalah kebutuhan setiap kita itu berbeda. Kemudian lagi kalau stimulus respon, semua orang tuh melihat hal yang sama. Sementara pada teori kontrol tentang dunianya yaitu setiap orang itu dia memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang biasanya kita membawa orang untuk berubah, dia pasti berubah dengan kita. Itu adalah sebuah kata-kata yang salah ya Bu. Jadi teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami bahwa setiap kita itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi di sini ada 8 buah stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia ya, pandangan tentang dunia. Oke, lanjut Pak Des. Nah, sekarang what is disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin is tata tertib, Ya. peraturan dan Oke, kalau sudah berbicara tentang disiplin berarti kita sudah berfokus pada tata tertib, aturan, peraturan yang ada di suatu instansi seperti itu ya Bu. Oke, lanjut Pak Des. Nah, kita mendengar kata disiplin itu apa yang terbayang oleh kita tadi Bu? Tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada aturan. Kemudian juga dihubungkan nanti disiplin itu dengan hukuman ya Bu. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau kita biasanya kan melanggar aturan kita kasih hukuman seperti itu nah Bu. Nanti kita akan belajar nanti kita akan lanjut ke segitiga restitusi. Oke, lanjut Pak Des. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka itu diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Oke. Nah, jadi ini dia. Disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri. Makanya dikatakan di dalam kurikulum merdeka itu siswa yang merdeka itu adalah siswa yang tidak disuruh lagi ya Bu, tapi sudah berdasarkan dari diri dia sendiri. Contohnya kayak membuang sampah. Tanpa disuruh mereka sudah sadar sendiri bahwa itu adalah sampah. Tempatnya bukan di lapangan atau di mana, tapi adalah di tempat sampah. Jadi kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintahkan orang lain. Itulah yang dikatakan dengan disiplin. Oke, lanjut Pak. Kemudian kita lihat lagi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Lanjut Pak Des. Nah, sekarang pertanyaan pemantiknya. Sebagai seorang guru, saat Anda atau saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Coba, Bu Leler, Bu Weni, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu Weni hadir di sekolah tepat waktu? Disiplin Bu. Oke, disiplin satu.
tadi disiplin, yang kedua itu rasa tanggung jawab, kewajiban, panggilan hati nurani. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elis. Tepuk tangan kita untuk Bu Elis dulu. Nah, sebagai seorang guru, apakah ada di antara kita yang datang tepat waktu ke sekolah karena ingin dipuji oleh ibu kepala sekolah? Tidak. Apakah karena kita mau mendapatkan suatu penghargaan dari kepala sekolah? Tidak. Tapi semua itu adalah karena tanggung jawab kita, disiplin, kemudian panggilan hati kita. Oke, lanjut Pak Des. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu dia itu gunanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang terjadi jika saya melakukan hal ini. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang. Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan hal ini? Itu adalah eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri. Nah, inilah tujuan positif yang akan kita capai. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal ini. Dan itu adalah tujuan disiplin positif yang akan kita ambil. Bagus, eksternal apa eksternal, Bu? Internal yang terdapat dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Nah, kita lihat di sini lagi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada sesuatu yang menyakitkan kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian di sini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu dia membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, itu konsekuensi. Kemudian lagi anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Ibu. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut hukuman, makanya dia menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini sesuai dengan kegiatan restitusi yang kami lakukan kemarin bersama Pak Des Lima Putra. Nanti akan kita lihat lagi nanti restitusi. Oke, lanjut Pak Des. Nah, setelah yang tadi, coba kita lihat apakah tindakan guru yang ada di sini ini apakah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apa Bu? Ya. Oke, konsekuensi. Nanti ada jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Apa? Oke, next Pak Des. Nah, ini dia. Nah, jadi yang mana tadi yang kita berdebat sedikit?
Jadi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini kan semacam olahraga biasa ya Pak, berarti kita tidak menghukum dia. Nah yang hukuman yang mana tadi nomor 1, 2, 3, kemudian nomor ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kasihan kita ya Bu, kalau nak tidak seharian tidak memakai sepatu cuman gara-gara dia tidak memakai sepatu hitam. Nah, jadi di sini ada pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi, nanti di pertemuan yang nanti di slide berikutnya ada. Lanjut Pak Des. Oke. Nah, kita lihat di sini perubahan. Ada tentang penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, yang mendapatkan penghargaan hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak mendapatkan penghargaan terus supaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini tentang penghargaan tadi. Kemudian penghargaan merusak apa bacanya pada hubungan ketika seseorang diberikan penghargaan di depan orang banyak. Ada pernah nggak Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa kita kalau seandainya siswa kita mendapatkan nilai yang tinggi atau berprestasi? Ada ya. Nah dari penghargaan yang kita berikan itu ada nggak siswa yang merasa tersakiti hatinya atau bagaimana? Ada secara tidak langsung ada ya Bu. Jadi itu di kelas, cuman biasanya dapat ini kasih permen, dapat ini dikasih pena. Itu adalah penghargaan yang mungkin bisa jadi menghukum siswa yang lainnya. Oke lanjut Pak De. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
tanggung jawab. Jadi dengan keyakinan kelas tersebut nanti anak-anak bisa lebih mau melaksanakan kegiatan keyakinan kelas tersebut. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi berupa hal-hal yang baik yang akan dilaksanakan oleh anak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Biasanya tidak perlu kita membuat keyakinan kelas itu ada 10, cukup 4 atau sampai 5 saja, tapi anak-anak dapat memahaminya. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kalau di kelas tinggi itu anak-anak kita sudah bisa keynote. Silakan dibuat aturan sendiri oleh dia, ditempel di depan kelas. Nanti kita ubah lagi bahasanya menjadi nilai-nilai berbentuk positif ya, kata-katanya berbentuk positif. Kemudian kita lihat nilai-nilai universal apa yang terdapat dari keyakinan kelas yang telah dibuat tersebut. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sewaktu-waktu bisa keyakinan kelas ini berubah. Oke, lanjut Pak Des. Nah, kita lihat apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikannya di situ adalah nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti komitmen pada tujuan, berkomitmen kita kemudian menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya yaitu nilai keselamatan, kemudian nilai menghargai orang lain juga. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam suatu peraturan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terdapat di sana? Berapa kira-kira di sana ya? Kedisiplin dan tanggung jawab. Nah, ini kamu yang menyebutkan tadi, berarti kamu harus tanggung jawab dengan kegiatan yang ini. Berarti ini adalah tanggung jawab. Kemudian tidak boleh makan di kelas.
manusia di dalam dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan akan perasaan yang aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Seperti itu juga anak kita di sekolah, dia pengen diterima bahwa dia itu ada di kelas ini, atau dia juga butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang guru. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi apapun yang dikerjakan itu adalah kemampuan dirinya. Jadi dia butuh penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, kebebasan berpendapat tanpa pengaruh dari orang lain. Jadi biarkan anak kita untuk selalu menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, karena setiap anak itu dia memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan merasa senang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, orang-orang yang menyarankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu adalah posisi kontrol menghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kadang bisa juga ini pergi berdua kemudian bicara lama-lama sambil melihat ke orangnya. Ini membuat orang lain merasa bersalah, ada apa di dirinya, seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mendukung dia agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mudah-mudahan setelah ini kita bukan lagi menjadi guru yang penghukum. Terlambat anak kemudian kita suruh lari keliling lapangan, mudah-mudahan tidak lagi. Nanti kita gunakan lagi rel segitiga restitusi. Oke, lanjut Pak Des. Nah, 5 posisi kontrol. Sini dia ya. Guru berbuat, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu dia posisi yang menghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu namanya adalah pembuat rasa bersalah. Seharusnya kamu tidak seperti ini, seharusnya begini, seperti itu. Ibu kecewa dengan sikap kamu, seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi menghargai imbalan atau kerantung pada orang lain. Nah, contohnya gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Jadi di sini apa peraturannya? Jadi kita dapat mengukur, menyebutkan apa-apa yang ada di sekolah. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita. Apa ya keyakinan kita, apa yang kita yakini, atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah posisi kontrol manajer. Semoga nanti kita bisa menjadi posisi kontrol manajer. Oke, lanjut Pak Des. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Siapa yang mengatakan, nah saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah kita, kalau kita mengatakan seperti ini berarti kita sudah termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak ibu, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, seperti itu adalah termasuk posisi kontrol sebagai
teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi itu adalah posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer itu memang kita banyak bertanya kepada anak, dan anak yang akan menggali sendiri yang ada pada dirinya. Oke, lanjut Pak Des. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Oke. Nah, segitiga restitusi tadi sudah ya. Nah, jadi di sini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dapat melalui restitusi guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin yang positif. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi apa aturan, kita tidak memberikan paksaan tapi penawaran. Oke, lanjut Pak Des. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak Des. Nah, untuk menstabilkan identitas ini yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Jangan ditanya, Pak ada terlambat taruh isen. Nah, jangan bertanya kita seperti itu ya Pak Ibu. Nah, jadi menstabilkan identitasnya seperti ini. Tidak bertanya kita melakukan suatu kesalahan itu adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang itu, ibu juga memiliki ibu juga memiliki masalah seperti yang pernah kamu hadapi sekarang ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Itu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita lanjut lagi ke validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Nah, jadi setelah kita melakukan itu tadi, apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitasnya, melakukan kesalahan itu adalah merupakan suatu hal yang wajar. Kemudian kita lakukan validasi tindakan. Nah, tentu kamu punya alasan kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah. Nanti anak itu akan menjawab, ya Bu, begini Bu, begitu Bu. Nah, itu adalah cara validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia memberikan alasan-alasannya mengapa dia terlambat, lanjut kita tanyakan lagi ke menanyakan keyakinan. Nah, di sini bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, setelah kita tahu tadi memvalidasi tindakan yang salah, lanjut keyakinan. Nah, berarti keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Nanti dia jawab, ya Bu, datang terlambat, seperti itu. Dia akan menjawab seperti itu. Nah, inilah gunanya kita perlu membuat suatu keyakinan kelas dan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi tingkah laku yang salah yang ketika identitas sukses itu telah tercapai di langkah 1, kemudian lanjut lagi ke langkah 2 tentang tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka nanti anak tersebut akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan kembali. Jadi anak kita kalau sudah dilakukan segitiga restitusi ini, dia tidak akan merasa berkecil hati atau rendah hati seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dia merasa lebih nyaman jika kita lakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Jadi kalau dengan kegiatan segitiga restitusi ini memang butuh proses yang agak lama, cuma dia berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu pendek ya Pak Des, segitiga restitusi panjang ya.
Nah kalau penghukum itu jangka waktunya panjang, dipukul anak-anaknya sampai kadang awak dulu talape disuruh berlari ke dalam lapangan. Itu adalah ada rasa dendam yang tersimpan di dalam hatinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui segitiga restitusi ini. Apa? Karena tidak mematuhi aturan sekolah. Tidak mematuhi aturan sekolah. Oh baiklah Ulka, Ibu tidak menyalahkan Ulka. Kenapa Ulka tidak mematuhi aturan sekolah? Nah, tentu Ulka punya alasan. Nah, Ulka tentu punya alasan kenapa Ulka tidak mematuhi aturan hari ini. Coba Ulka jelaskan mengapa Ulka tidak mematuhi aturan hari ini. Karena tidak membawa topi dan sepatu. Apa alasannya tidak memakai topi dan sepatu? Topinya hilang dan sepatunya basah. Topi Ulka hilang, sepatunya basah. Sepatunya basah karena apa Ulka? Kena hujan. Kena hujan. Kemarin habis pulang sekolah? Iya Bu. Ya. Kemudian topi tidak tahu tempatnya atau hilang di mana? Di dekat rumah Bu. Di dekat rumah. Berarti Ulka besok hati-hati lagi kalau barang-barang kecil. Kita harus perhatikan tempat penyimpanannya ya. Nah, berarti Ulka tahu kan keyakinan sekolah apa yang Ulka langgar? Apa itu? Tidak mematuhi aturan sekolah. Oke, Ulka tidak mematuhi aturan sekolah. Kemudian, bagaimana cara Ulka untuk memperbaiki kesalahan Ulka tersebut? Menjaga perlengkapan sekolah. Menjaga perlengkapan sekolahnya. Kemudian apa lagi? Memperhatikan tempat penyimpanan perlengkapan sekolah. Memperhatikan tempat. Jadi kalau kita punya peci, punya kacu, punya peralatan kecil-kecil, nah sebaiknya kita simpan di tempat yang rapi supaya pas kita mau ke sekolah besok harinya kita tidak susah untuk mencarinya. Kemudian jika seandainya Ulka pulang sekolah hari hujan, mungkin sepatunya bisa dibuka dulu masuk ke dalam kantong plastik supaya untuk ke sekolah besok harinya sepatunya bisa dipakai kembali. Bisa ya Ulka? Oke. Baik, terima kasih Ulka. Untuk lain kali lebih diperhatikan lagi tentang aturan sekolah. Terima kasih Ulka.